Itu langsung dipilih atau penjaringan dulu? Penjaringan. Kita semua pimpinan di antara mereka. Mereka saja, Pak. Beginilah suasana rapat musyawarah pembentukan P3 SRS penghuni apartemen Kalibata City pada bulan April 2015 lalu. Rapat yang awalnya berlangsung kondusif dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan apartemen Kalibata City. Tindakan aparat keamanan ini dilakukan karena warga dianggap tidak memiliki izin untuk mengadakan rapat di ruangan yang merupakan fasilitas umum penghuni apartemen. Aksi brutal aparat keamanan Kalibata City ditanggapi oleh warga sebagai intimidasi untuk menghalang-halangi warga apartemen membentuk P3 SRS. Kemudian kita membentuk, sesudah proses itu kan kita membentuk panitia musyawarah. Kita melakukan rapat warga, gitu kan. Ternyata dalam rapat warga ini disetting seolah-olah akan terjadi konflik horizontal. Jadi kita itu akan diserbu, kita akan dibentrokkan, warga dibentrokkan dengan kelompok dari luar yang katanya tidak mengikuti pengajian. Ya syukurlah bahwa ternyata kelompok itu tidak jadi menyerang karena oleh warga sudah diatasi dengan diajak sholat bersama, sholat berjamaah, sehingga kelompok itu tidak jadi menyerang. Lalu warga menjalankan rapat. Setelah selesai rapat diserbu oleh security. Jadi terjadi itu tanggal 18 April kejadiannya. Pihak pengelola menganggap aktivitas yang dilakukan oleh warga ilegal karena pengelola sudah membentuk P3 SRS 5 hari sebelumnya. Tapi mayoritas warga apartemen Kalibata City tidak mengakui P3 SRS bentukan pengelola karena hanya melibatkan sebagian kecil warga apartemen. Begini Mbak, jadi kalau saya juga bingung dibilang warga yang mana gitu ya Mbak. Jadi yang kita pegang adalah mayoritas warga, itu aja Mbak. Jadi kalau saya sebagai pengelolaan kita nggak bisa melihat wah saya berfokus kepada satu warga, berfokus dari warga. Kita harus netral. Kita sebagai pengelolaan itu kita mesti melihat kepentingan keseluruhan Mbak. Yang saat ini kita akui di pengelolaan adalah P3 SRS yang terbentuk di tanggal 15 Mei yang atas fasilitasi developer dan peran serta dari seluruh warganya gitu ya, yang sudah diakui juga sama dinas-dinas terkait. Dualisme kepengurusan P3 SRS apartemen Kalibata City terjadi setelah terbentuknya P3 SRS versi penghuni apartemen. Warga merasa berada di pihak yang benar. Sementara itu, pengelola menganggap lebih berhak untuk membentuk P3 SRS. Bagaimanakah peraturan pembentukan P3 SRS ini sesungguhnya? Pengelolaan di rumah susun komersil atau apartemen itu harus dilakukan oleh PPP SRS, yaitu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Nah, mereka itu adalah terbentuk dari warga pemilik yang ada di apartemen tersebut. Saat PPP SRS ini sudah terbentuk, kemudian sudah disahkan oleh gubernur. Karena khusus di DKI Jakarta, memang PPP SRS ini disahkan oleh gubernur, badan hukumnya. Otomatis pelaku pembangunan sudah menyerahkan itu kepada PPP SRS. Kemudian PPP SRS bisa menunjuk badan pengelola profesional yang kemudian untuk pengelolaan gedung tersebut. P3 SRS seharusnya memang terbentuk dari warga pemilik dan penghuni rumah susun. Tapi pembentukan badan pengelola apartemen ini seringkali terkendala regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi pengalaman kita sudah memanggil beberapa apartemen yang berkaitan hampir sama dengan Kalibata City, di mana mereka juga ada ketidaksinkronan dengan pengembangnya, dan kita sudah memanggil mereka, dan memang akhirnya yang kita lihat bahwa kebanyakan itu alasannya adalah berkaitan dengan belum selesainya bangunan. Nah, karena dalam ketentuan undang-undang itu menyatakan bahwa harus diselesaikan dulu bangunan secara keseluruhan, baru bisa dibentuk P3 RSS-nya tadi, gitu loh. Ini memang harus perlu ada perubahan sedikit terhadap regulasi terhadap undang-undangnya, kira-kira itu perlu dilakukan.
Pembentukan P3 SRS memang akan sangat berpengaruh besar terhadap penghuni dan pemilik apartemen. Selain sebagai badan yang berhak menunjuk perusahaan pengelola apartemen, P3 SRS juga dijadikan sebagai salah satu dasar pengeluaran sertifikat hak milik oleh pemerintah. Pada saat warga membeli rusun tersebut, idealnya kan kemudian pada saat sudah melunasi, dia memiliki SHM, ya kan? Tetapi karena kalau apartemen ini memiliki satu tanahnya tanah bersama, begitu kan? Tanah bersama, kemudian ada benda bersama, bagian bersama, gitu kan? Yang harus dikelola oleh PPP RSS tadi. Nah, pertelaan itu adalah pada saat hunian itu sudah ada, gitu kan? Kemudian dikeluarkanlah pertelaan itu di mana di sana mengatur bagian bersama, benda bersama, hak bersama. Idealnya setelah itu keluar, kemudian sertifikat hak milik itu yang per unit itu baru bisa dikeluarkan. Pembangunan Menara 1000 Tower memang adalah salah satu solusi paling efektif yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah perumahan di kota besar. Hanya saja, pemerintah seharusnya bisa lebih aktif melakukan pengawasan terhadap para pengembang dan penghuni rumah vertikal ini. Selama peraturan yang mengatur tentang tata laksana pembangunan dan pemeliharaan rumah susun dan apartemen tidak segera direvisi, perselisihan antara pengembang dan penghuni di apartemen masih akan terus terjadi. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.